Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait jelang pendaftaran di SSCASN dibuka. Ada beberapa data penting ya yang wajib disiapkan oleh guru lulus PG dan pelamar P2 P3 yang sudah memiliki akun SSCASN di tahun lalu. Siap-siap ya untuk login daftar SSCASN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, jelang pendaftaran SSCASN dibuka, kira-kira data penting apa yang wajib disiapkan oleh guru lulus PG, kemudian P2 dan P3. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi data yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi guru lulus passing grade ya, P1, P2, P3. Nah, ini berlaku ya. Jadi P1 guru lulus PG yaitu P1, P2 dan P3 yang sudah memiliki akun SSCASN tahun lalu itu wajib mengingat NIK ya, nomor induk kependudukan, karena itu akan menjadi username ya, itu akan menjadi username dan password SSCASN tahun lalu, karena bagi pelamar yang sudah memiliki akun di tahun lalu itu tidak bisa lagi membuat akun di tahun ini. Jadi akun yang digunakan untuk login adalah akun di tahun lalu. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P1, P2, P3 yang sudah memiliki akun SSCASN wajib mengingat NIK dan password SSCASN tahun lalu atau user dan password tahun 2021, karena NIK itu adalah username Bapak Ibu, sedangkan passwordnya itu yang dibuat di tahun lalu. Oleh karena itu NIK Bapak Ibu yang ada di Verpal PTK itu juga wajib terkoneksi dengan data Dukcapil ya, karena NIK itu akan menjadi pintu masuk untuk login ke SSCASN tentunya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi siapkan NIK dan password SSCASN tahun lalu. Muncul pertanyaan, bagaimana Bang kalau kita lupa password? Nah, kalau lupa password berarti Bapak Ibu harus reset password. Tentunya pada saat reset password diperlukan email aktif dan juga diperlukan pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman yang kedua. Jadi kita langsung lanjut lagi, data yang kedua Bapak Ibu ya. Data yang kedua adalah pertanyaan pengaman 1, dan pertanyaan pengaman 2. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu siapkan pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman 2. Apa tujuannya untuk pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman 2? Tujuannya adalah agar Bapak Ibu ketika lupa user dan password itu bisa melakukan reset, karena ketika Bapak Ibu reset user dan password ya, terutama password, Bapak Ibu wajib menggunakan ya, akan memasukkan pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman 2. Pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman 2 itu didapatkan pada saat kemarin membuat akun di SSCASN di tahun 2001. Pertanyaannya, bagaimana Bang kalau kita misalkan lupa password tetapi lupa juga pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman 2. Nah, itulah fungsinya email Bapak Ibu ya, dan nantinya mudah-mudahan ada tim support dari BKN untuk mengatasi hal tersebut bagi pelamar P1, P2, P3 yang lupa password dan lupa pertanyaan pengaman 1 dan juga pertanyaan pengaman 2. Seperti itu ya. Oke, ini data kedua yang wajib disiapkan ya untuk mengantisipasi saja. Kemudian data ketiga yang wajib disiapkan adalah email aktif guru ya. Di mana-mana di SSCASN itu pasti membutuhkan email aktif ya, terutama untuk pendaftaran, login. Biasanya ada kiriman dari WKN terkait data tertentu, itu kita butuh email aktif guru untuk jaga-jaga Bapak Ibu ya, untuk jaga-jaga bagi pelamar P1, P2, P3 dan tentunya juga pelamar umum ya. Jadi tolong gunakan email aktif, siapkan email aktif yang bisa menerima pesan atau bisa mengirim pesan ya. Ini untuk mengantisipasi saja, siapa
siapa tahu kita membutuhkan email aktif nantinya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati serta Bapak Ibu ketahui. Kemudian kita lanjut lagi ya, untuk tambahan Bapak Ibu bahwasanya untuk progres P3K Guru di tahun 2022 di portal Kemendikbudristek itu sudah masuk di data integrasi sistem data. Sekarang sudah mentok di pertengahan Bapak Ibu ya, ini sudah mentok di pertengahan. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Jadi sebentar lagi pendaftaran SSCASN itu akan digelar Bapak Ibu ya, tidak lama lagi. Nah, tidak lama lagi Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan penempatan guru lulus passing grade, Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui bahwa ada dua cara untuk penempatan guru lulus passing grade. Ada dua alurnya, alur resmi maksudnya. Yang pertama, P1 login dulu di SSCASN ya bagi yang sudah memiliki akun. Nah, setelah itu akan langsung muncul penempatan. Nah, meskipun Bapak Ibu ya, meskipun Bapak Ibu sebenarnya mendapatkan penempatan di sini, tetapi Bapak Ibu tidak bisa login SSCASN, itu sangat berbahaya. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa login SSCASN? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, NIK Bapak Ibu itu tidak terdeteksi di data Dukcapil. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu lupa password Bapak Ibu. Kemudian celakanya lagi, Bapak Ibu juga lupa pertanyaan pengaman 1, pertanyaan pengaman 2 untuk memulihkan password akun SSCASN tahun lalu Bapak Ibu ya. Jadi siapkan data-data yang kami sebutkan tadi itu sebenarnya wajib Bapak Ibu ya. Minimal Bapak Ibu catat di secari kertas agar Bapak Ibu pada saat login SSCASN dan lupa password bisa langsung melakukan reset nantinya. Nah, anggaplah Bapak Ibu sudah bisa login di SSCASN. Bagi yang mendapatkan penempatan nantinya itu akan langsung melakukan yang namanya proses pemberkasan. Proses pemberkasan ya. Proses pemberkasan. Kemudian nantinya itu akan bertugas di sekolah penempatan. Di sekolah penempatan. Kemudian berikutnya adalah bagi yang tidak mendapatkan penempatan ketika login di SSCASN, nantinya Bapak Ibu itu tidak mendapatkan penempatan. Nanti di aplikasi itu akan muncul ya, P1 apakah menyetujui belum mendapatkan penempatan. Nantinya itu akan ada dua pilihan Bapak Ibu ya, ada dua pilihan, apakah ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu memilih ya, maka Bapak Ibu akan langsung menunggu penempatan sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Tetapi apabila Bapak Ibu berkeinginan memilih tidak, maka Bapak Ibu bisa turun prioritas. Dan ketika Bapak Ibu turun prioritas, maka Bapak Ibu bisa mengikuti bisa memilih formasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih formasi jabatan fungsional lain yang akan diobservasi disesuaikan dengan tempat tugas Bapak Ibu. Dan tentunya potensi lulus juga ada. Tapi dari 60.000 guru lulus PG itu yang bisa diangkat nantinya melalui jalur observasi itu sekitar 12 ribuan saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada pilihan. Tetapi untuk turun prioritas bukan paksaan Bapak Ibu ya, itu adalah keinginan masing-masing individu guru lulus PG yang mencoba peruntungan melalui jalur observasi ya atau seleksi penyesuaian seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu bisa cek lagi untuk jadwal P3K Guru tahun 2022. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui semua dan sudah memiliki semua ya. Tentunya yang kita tunggu-tunggu adalah tentunya pengumuman seleksi, pendaftaran seleksi dan penempatan ya, pengumuman penempatan bagi guru lulus PG. Dan semuanya itu kalau kita lihat jadwal yang disebar oleh Prof Nunuk itu dimulai 25 Oktober. Nah, khusus untuk pendaftaran seleksi itu dimulai 25 Oktober sampai 7 November. Kemudian pengumuman penempatan bagi P1 itu 25 Oktober sampai 7 November juga. Oke, seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.